tadi sebutkan 260 juta Indonesia, apakah mereka semua terbebas dari masalah dokumen? Enggak kan gitu. Contoh yang paling sederhana Pak, kalau mau memperhatikan isu yang sering kali muncul adalah ketika pemilu Pak. Halo rekan-rekan dan pemirsa, selamat datang kembali di acara podcast Pisan Ngopi Santai bersama saya Rudi Wiranata Kusuma di Kanvas Kosong. 3 hal yang kita selalu bahas: law, life, and matters. Ini pembicaraan semakin menarik nih, supaya adrenalin sedikit naik. Kita ngopi santai dulu, Kang Sabta. Cas. Ini black coffee. Cheers. Ya, terima kasih. Dari sekian banyak penjelasan, ini ada profesi yang tadi disebut, lawyer bisa belajar sudah tentu karena ini ada hubungan dengan produk hukum. Seseorang yang ingin belajar karena ada potensi pekerjaan di situ, ingin berkarir, ingin melakukan sesuatu, apa yang kira-kira Bapak sampaikan Kang mengenai potential market, potential apapun yang menjadi bentuk ya yang dia bisa memperkaya dirinya dengan pengetahuan plus memiliki satu keahlian yang memang ada marketnya di sana. Karena memang profesi ini dari sekian ratus juta ini hanya seorang pria yang gagah ini yang saya lihat nih, belum pernah ada yang lain, apalagi wanita gitu kan. Kira-kira kalau kita berbicara mengenai potensial market, potensial pekerjaan, scope of business, menjadi satu konsultan bisnis seperti Bapak Profesor ini misalnya. Saya bertahun-tahun mengajar perbankan ya, untuk bagaimana caranya melihat tanda tangan itu asli atau tidak. Ya, jadi para praktisi bank itu pasti berhubungan dengan tanda tangan banyak sekali. Dan karena itu saya mengajar di perbankan. Dan saya bukan satu-satunya ahli forensik dokumen ya, ada beberapa pasti di Indonesia yang mempunyai keahlian yang sama, yang bukan polisi ya. Civilian ya? Civilian ya, dan juga bukan lawyer. Baik. Bukan orang berbasis hukum. Memang ada nggak prospek bisnis ya? Nah itu pertanyaannya basically itu ya. Yang pertama adalah belajar ini tidak sulit, 1 hari atau 2 hari maksimum bisa. Menarik. Oke, itu satu. Oh, kalau gitu setiap orang bisa dong bisa dalam 2 hari. iya, betul. Iya, betul bisa. Tapi buat apa kan gitu ya? Kan orang kan tidak terlalu berani mengambil resiko dibacakan kasusnya oleh orang yang tidak ada hubungan dengan polisi atau penegak hukum kan begitu. Nah, biasanya ini untuk kebutuhan sendiri. Pertama ya, artinya untuk bank atau orang-orang yang berhubungan dengan dokumen itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebagai bisnis bagaimana? Jangan lupa bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan pemalsuan itu seringkali diselesaikan secara perdata atau seringkali diselesaikan secara litigasi ya, perdamaian. Ya. Nah, karena itu sangat penting untuk mendapatkan bantuan dari non kepolisian ya. Dan bisa menjadi mitra lawyer. Dan lawyer kan tidak harus semuanya belajar, jadi mitra lawyer. Jadi ini pekerjaan yang sebetulnya kalau di luar negeri itu pekerjaan di rumah. Jadi kalau kita tidak terlalu suka bekerja di kantor, kalau di luar negeri, di Inggris atau di Amerika, ini orang civilian boleh. Asal dia certified ya. Dan dia mengikuti pendidikan formalnya, dia mendapatkan gelar QDE namanya Question Document Examiner, maka kemudian dia bisa menjadi saksi ahli. Saya berkali-kali menjadi saksi ahli di saya akan pertanyaan nanti ke situ. Hanya sampai di situ saja, tapi kemampuan kita. Namun prospeknya adalah banyak sekali karena tadi sebutkan 260 juta Indonesia, apakah mereka semua terbebas dari masalah dokumen? Enggak kan gitu. Contoh yang paling sederhana Pak, kalau mau memperhatikan isu yang sering kali muncul adalah ketika pemilu Pak. Pemilu itu, menjelang pemilu itu, pemalsuan segala macam KTP dan lain-lain itu super kan ya. Nah kan kita sebetulnya bisa menjadi advisor para kontestan gitu ya. Ini poin yang bagus ya buat para pemirsa. Ini antara provokator dan dosen beda tipis. Artinya kita bisa membantu, lihat ini dokumennya. Kan pemalsuan ijazah dan segala macam banyak sekali terjadi. Kalau kita bisa membantu kontestan-kontestan yang jujur untuk menunjukkan ada kecurangan bisa dilakukan. Ya banyaklah prospek-prospek kreatif yang jadikan lahan bisnis kalau
Kalau punya keinginan ya, punya passion di situ. tapi sebagai ilmu dia sangat menarik. Ini betul sangat menarik sekali karena di negara kita kebanyakan yang pemahaman ini cukup tinggi ya. Bukan hanya di negara kita, maksudnya karena memang selalu terjadi ya dengan human behavior ya, sebagai certified behavior analysis mereka mempunyai sikap perilaku yang memang aneh nih. Satu hal tadi ketika berbicara di pengadilan, sejauh mana Bapak ini di challenge oleh, kan biasanya kalau orang yang bersalah itu memang punya lawyers yang membela kliennya dan itu sah-sah saja. Ada pengalaman seperti itu ketika di challenge dan dicoba diragukan ya sebagai seorang saksi ahli yang sangat menarik. Ya, ini karena agresif di situ pihak yang sudah tentu ingin membela atau meringankan bobot hukuman yang akan diberikan ketika memang itu indikasi tindakan pidananya sangat tinggi. Kira-kira seperti apa berita baiknya dulu buat kami. Ya. Lawyer-lawyer yang menjadi penasihat hukum yang melakukan litigasi tidak terlalu banyak yang punya pengetahuan tentang ini. Jadi yang diganggu di dalam proses persidangan itu bukan substansi atau kompetensinya, tetapi mempertanyakan Anda ijazahnya dari mana, Anda bagaimana. Ya itu yang diutak-atik itu. Jadi tidak masuk ke substansi. Nah, ketika kita bisa menjawab itu dengan cepat, ini sertifikatnya, ini lembaganya, ini dan sebagainya, ketika kita masuk ke substansi, mereka biasanya mencari hal alat bukti lain ya selain itu, karena ini hitam putih langsung ya. Artinya hitam putih, artinya tidak ada yang abu-abu, nggak ada gray area. Apakah dia identik atau non identik, tinggal hakim percaya atau tidak percaya. Seringkali kemudian hakim memanggil kan, tolong jelaskan secara detail. Nah, keterampilan kita menjelaskan dalam 5 menit dan hakim oke, percaya gitu. Karena kan kita tidak bisa mengajarkan setengah jam 2 hari kan. Tapi dalam 5 menit kita bisa meyakinkan hakim dan penasihat hukum yang lain juga ada di situ. Ya silakan kasih argumen kalau bisa. Ini barang buktinya, ini contoh requestednya, ini collectednya, ini dan seterusnya. Kadang-kadang tadi kan ada kasus misalnya dia menghadirkan seseorang yang menipu dirinya sendiri. Menandatangan sehingga potensial kasus hukumnya dia sudah rencanakan seperti itu. Hanya cukup dilihat dari behavior analisisnya, ada lie detector kah? Atau hanya cukup dengan kita stick kepada apa yang dia buat ketika dia membuat merencanakan dirinya seperti itu. Kita harus challenge kan itu. Keahlian saya di dokumen ya, tapi poligraf itu juga tidak, poligraf itu untuk lie detector, itu juga tidak mudah karena dia harus sukarela melakukan itu kan. Ketika dia tidak sukarela melakukan itu, dia bisa melakukan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang tidak dia ingin jawab ya, dan itu juga bisa mengganggu hasil dari lie detector atau poligraf. Jadi memang paling sulit makanya untuk membuat pengakuan langsung dari pelaku yang melakukan. Ya, kami punya beberapa kasus, tapi saya tidak bisa meraih di sini yang akhirnya mengakui dia itu bahwa itu adalah penanganannya. Tentu itu harus menggunakan semacam cara berpikir deduktifnya Sherlock Holmes ya. Jadi tanda tangannya diperbanyak sehingga kita bisa tahu pola. Oh, itu exitnya seperti salah satunya. Iya, kan kita harus sekreatif mungkin ya. Kalau tidak atau terlalu prosedural kita nggak akan menemukan. Nah, ya harus berpikir deduktif, artinya semua kemungkinan dari semua dokumen, karena kemungkinannya tidak jauh, dia akan melakukan hal yang mirip-mirip di masa depan atau di masa lalu, sehingga kita bisa melihat pola itu. Ya tentu itu effortnya lebih banyak ya. Ya bisa gagal, bisa sukses, tapi paling tidak berusaha lah gitu ya. Sulit, tapi beberapa kali kami memenangkan itu gitu ya. Pendalaman yang lebih lanjut, kita extra skill apa yang diperlukan kalau ada misalnya? Kalau saya tetap berpegang pada bahwa para ahli forensik dibatasi barang bukti kan. Artinya dia tidak punya opinion, nggak boleh punya opinion ya. Karena itu barang bukti ya. Sehingga ketika kita kasih nuansa-nuansa pendapat itu jadi sudah merusak pertemuan kan. Karena kan membandingkan fisik. Jadi bias ya di situ ya. Ketika saya sebagai grafologis ya, bukan sebagai grafonomi, maka saya banyak opinion kan, dia punya motif dan lain-lain, tapi kita nggak menganalisa motif. Nah, apa yang harus dipelajari untuk mengejar, catch up terhadap yaitu teknologi sekarang, aplikasi-aplikasi sekarang untuk mempercepat mengerjakan
pemeriksaan itu sudah banyak. Yang murah, tadi saya bilang kan cuma 300-500 ribu kita bisa menggunakan Dino-Lite. Dino-Lite itu salah satu alat yang paling gampang, handy, bisa dibawa kemana-mana untuk melakukan pengukuran apakah ini dia identik atau tidak identik. Ya, itu sederhana sekali. Kalau kita terampil pakai mata juga, lihat begini langsung tahu ini pasti seperti ini gitu ya. Tapi tetap harus ada prosedur yang diikuti. Karena pengadilan akan menuntut bahwa apakah ini ditarik kesimpulan dengan cara-cara yang prosedural atau tidak gitu. Itu sih yang paling penting. Bukan soal identiknya. Kadang-kadang kita melihat udah pasti anak kecil juga tahu ini pasti beda tanda tangannya. Pasti bisa mudah kan kadang-kadang pembahasan. Tapi apakah kemudian itu bisa dijadikan barang bukti? Nggak bisa kalau dia tidak mengikuti prosedur yang tertelusur, yang ada prosedur yang saintifik, ya susah. Tetap harus dikembalikan ke kedudukan itu. Baik, pada porsinya ya. Betul, Pak. Ya. Terima kasih Kang Sapta. Di akhir penghujung acara ini tadi sudah kita dengarkan banyak dari mulai sejarah, ya, current condition, potensi, ada ingin yang bekerja sebagai profesi sebagai analis forensik dokumen juga ada kesempatannya. Jadi saya harapkan bahwa program ini memberikan satu nuansa baru bagi yang belum mengetahui, dan yang sudah mengetahui mungkin ingin lebih mendalami tentang apa itu, tentang keilmuan di sini, terutama yang berkaitan dengan dokumen khusus on. Kita tidak pernah lepas daripada dokumen ya, bagian pada identitas. Ada kata summary atau hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Mengak, Kang? Ya, sebelum saya menyampaikan satu statement terakhir, mungkin ada beberapa hal atau satu hal yang saya kira penting untuk mengencourage teman-teman di hukum ya. Ada hal-hal yang menarik untuk dipelajari yang sedikit di luar ranah hukum yang kita pelajari di sekolah nyatanya. Misalnya hipnoforensik. Nah, itu sebuah metode yang menarik ya. Apakah betul hipnosis bisa memanggil memori masa lalu tanpa false gitu, false memory. Nah, itu prosedurnya persis seperti ini. Itu contoh menarik yang tidak mungkin ditemukan di kampus, tetapi praktek-praktek ini penting untuk membantu kita mengungkap kejahatan-kejahatan terorisme dan seterusnya. Nah, seperti itu mungkin penting. Tapi itu pesan aja. Don't miss it, jangan lupa juga untuk like dan subscribe di channel Kanvas Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.